Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqun. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan. Karena berkat kudroh, irodah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan, yang mana dengan dua hal tersebut semoga membuat kita terus istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga membuat kita istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasulnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang maisir sebagai, kalau tidak salah, sebagai tema yang kelima di tafsir ayat ahkam, di kajian tafsir ayat ahkam. Kalau boleh kami rinci, yang pertama itu kan berkenaan dengan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Kemudian berkenaan dengan hijab dan juga nazar. Kemudian yang ketiganya memakmurkan masjid. Yang keempatnya isti'adzah, itu yang di masjid. Kemudian yang terakhir itu maisir gitu. Najwa. Oh ya, najwa. Kemudian yang terakhir itu berkenaan dengan maisir. Itu beberapa tema yang pernah kami sampaikan secara ringkas saja gitu. Untuk pengembangannya mungkin bisa dicek di beberapa kitab tafsir lain gitu ya, di beberapa artikel lain tentang tema-tema tersebut. Karena keterbatasan waktu dan juga ilmu yang dimiliki, maka hanya itu yang bisa kami sampaikan gitu. Nah, untuk pembahasan sekarang kita akan membahas atau sedikit membaca berkenaan dengan tema tentang al-at'imah, tentang bab makanan. Jadi terkait makanan, apa saja yang Allah halalkan, juga apa saja yang Allah haramkan gitu. Yaitu insya Allah kita akan bahas dengan dalil pokoknya, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 145. Sebagaimana tadi disebutkan, bahwasanya Allah berfirman, katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, maitan, atau daman masfuhan, darah yang mengalir, atau lahma khinzir, daging babi. Kemudian yang keempatnya, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Uhilla li ghairillahi bihi. Itu ayat yang menjadi pokok Quran Surat Al-An'am 145 berkenaan dengan keharaman tema kita kali ini, yaitu keharaman makanan yang 4 gitu. Karena hanya 4 nanti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, yang pertama yang perlu kami bahas, biasanya kami membahas dulu tafsir mufradat. Namun karena tafsir mufradat ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan pokoknya, yaitu berkaitan dengan famaniturro, berkaitan dengan madorot. Makanya pembahasan tafsir mufradat disertai dengan kaidah madorot ini nanti akan kami sisakan di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Termasuk nanti berkaitan dengan kaidah takhfif dan juga rukhsah gitu. Itu juga nanti akan kami bahas di pertemuan berikutnya, atau mungkin pertemuan terakhir urusan takhfif dan rukhsah itu. Karena kan kaidah tersebut kan bukan ya istilahnya bukan yang pokok gitu. Bukan kaidah pokoknya. Kalau kaidah itu kaidah yang khilaful asli, kaidah yang berbeda atau menyalahi dari pokok asal. Jadi keadaan asalnya harusnya seperti ini, karena keadaan asal ini disalahi,
atau menyalahi keadaan asal, maka timbullah kaidah-kaidah tersebut, rukhsah dan juga madorot. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan sekarang, maka kita akan bahas berkaitan dengan makanan itu sendiri. Jadi kan kita mungkin pernah mendengar bahwa yang namanya makanan itu, pembahasan makanan itu sejatinya tidak berat gitu. Karena sudah ada rumusan dari para ulama, kaidah fikih dari para ulama, yaitu al aslu fil asya lil ibahah. Pokok asal segala sesuatu, termasuk makanan di dalamnya. Pokok asal, hukum asal dari segala sesuatu itu boleh, al ibahah. Illa madalla dalilu ala khilafihi atau ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi sekali lagi, segala sesuatu itu pokok asalnya boleh. Yang berurusan dengan muamalah, di sini salah satu contohnya adalah makanan, itu pokok asalnya boleh. Pokok asalnya boleh. Kecuali nanti ada dalil ditemukan keharamannya. Maka pembahasan tentang makanan ini memang bisa disebut ringan dengan berdasarkan kaidah tersebut, dikarenakan selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka makan apapun itu boleh gitu. Sedangkan dalil yang ada yang mengharamkan itu cuma 4 kan gitu. Cuman urusan daging babi, bangkai, kemudian darah yang mengalir, dan juga sembelihan yang disembelih bukan atas dasar nama Allah. Itu pokok asalnya. Kemudian nanti ada pertanyaan. Tentu kita berpikir kaidah fikih ini tidak bisa menjadi dalil gitu. Hanya sebatas kaidah fikih ini tidak bisa istilahnya sebagai penyangga utama, dalil utama dalam melaksanakan berbagai perintah Allah atau dalam menjauhi berbagai larangan Allah. Maka perlu kami sebutkan bahwasanya kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu al aslu fil asya lil ibahah, pokok asal, hukum asal segala sesuatu hukumnya boleh gitu. Maka itu berlandaskan dalil, di antaranya riwayat Imam At-Tirmidzi yang disebutkan oleh Salman, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai hukum beberapa makanan, seperti hukum lemak gitunya, kemudian keju dan juga keledai. Rasul pernah ditanya tentang makanan-makanan tersebut, lemak, keju, dan keledai. Ketika ditanya makanan itu, Rasul tidak menjawab langsung halal gitu. Rasul tidak menjawab, oh makanan itu halalun gitu. Tidak menjawab halal, tetapi Rasul bersabda, al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Rasul menjawab, halal itu adalah segala sesuatu yang telah Allah halalkan dalam kitabnya, dan yang haram itu adalah segala sesuatu yang telah Allah haramkan dalam kitabnya. Sedangkan ketika Allah tidak mewahyukan apa yang halal, tidak mewahyukan apa yang haram, maka itu termasuk yang diperbolehkan. Mimma afa anhu, yang diperbolehkan. Oleh karena itu, ketika kita tidak temukan dalil dan tidak mungkin menemukannya gitu, berkenaan dengan makanan ayam gitunya, sapi dan lain sebagainya, dalil tentang kehalalannya gitu, dalil tentang apakah ini haram atau halal, maka itu termasuk di antara ma sakata anhu gitu, di antara makanan, di antara hal yang Allah tidak sebutkan, yang Allah tidak wahyukan kepada kita kehalalan dan juga keharamannya. Jadi yang halal itu sudah jelas, Allah firmankan, Allah wahyukan, Nabi sabdakan. Yang haram itu juga sudah jelas, Allah firmankan, Nabi sabdakan. Dan selain dari itu, ketika tidak ditemukan dalil mana yang apakah ini halal atau haram, maka itu termasuk yang diperbolehkan. Itulah dalil utama munculnya kaidah fikih gitu. Al aslu fil asya lil ibahah. Jadi dengan kaidah ini juga sudah cukup. Namun kalau kita tidak tahu kaidah ini dari mana asal dalilnya, maka tentu itu menjadi pincang gitu. Maka tentu menjadi pincang. Karena sekali lagi para ulama membuat kaidah itu kan sudah
sudah hasil penelitian tentang Al-Quran dan juga Sunnah, sudah segala hadis digali gitu, segala ayat digali, dan muncullah kaidah fikih. Ini bukan kaidah usul ya, nanti kita akan belajar perbedaan kaidah fikih juga kaidah usul. Yang ini disebutnya kaidah fikih, yaitu pokok asal segala sesuatu kalau dalam ranah muamalah itu hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berarti semua makanan selain dari yang 4, bangkai, babi, darah, dan juga yang disembelih bukan karena Allah, itu semuanya halal, semuanya boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan makanan yang diharamkan, maka Allah berfirman, yaitu yang pertama lahmul khinzir, gitu, daging babi. Kemudian yang kedua ada al-maitah, bangkai. Yang ketiga daman maspuhan, darah yang mengalir. Dan yang keempat yaitu wama uhilla li ghairillahi bihi, dan yang disembelih bukan karena atas dasar Allah. Kemudian ada pertanyaan, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membatasi di Quran surat Al-Baqarah bahwasanya innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah, tiada lain gitu, hanya saja Allah hanyalah mengharamkan makanan itu hanya 4. Kemudian Nabi bersabda bahwasannya setiap binatang buas kullu dzinabin minasibai fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka haram memakannya, fa'akluhu haramun, maka memakannya haram atau haram memakannya. Bagaimana cara ulama mendudukkan dua dalil ini gitu? Jadi ketika Allah sudah membatasi yang haram itu cuma 4, kemudian Nabi tambahkan di antara makanan yang haram memakannya, yaitu kullu dzinabin minasiba, binatang buas yang bertaring, binatang buas yang bertaring. Maka di sini kami menemukan beberapa penjelasan ulama gitu. Karena yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasannya apa yang sudah Allah sebutkan, juga segala lafaz yang ada di dalam Al-Quran itu bersifat pasti, bersifat qat'i, bersifat pasti, tidak mungkin ada kesalahan gitu istilahnya. Ketika Allah sebutkan innama, hanyalah, hanya yang diharamkan itu hanya 4, nah itu sudah bersifat pasti, bersifat qat'i, tidak ada kesalahan. Tidak mungkin meskipun hanya satu kata yaitu hanya, tidak mungkin itu merupakan suatu kesalahan. Kemudian yang kedua, kita juga sedikit membaca bahwasanya larangan yang ada di dalam sabda Nabi ini, meskipun menggunakan kalimat haramun, fa'akluhu haramun, maka memakannya itu haram, maka haram di sini tidak lantas menjadikan hukumnya menjadi haram gitu. Sekali lagi, ketika Nabi SAW bersabda bahwasanya binatang buas yang bertaring pun haram, maka kalimat haramun di sana itu tidak lantas menunjukkan hukumnya, hukum memakannya menjadi haram. Dikarenakan apa? Dikarenakan bisa jadi ini sangat bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran sudah menyebutkan hanya 4 yang haram gitu. Ngan opat nu haram teh. Kemudian Nabi tambahkan atau geus lain opat deui gitu. Sudah bukan 4 lagi ketika ditambah dengan binatang buas yang bertaring gitu. Oleh karena itu para ulama merumuskan, karena hadisnya sahih gitu, kemudian Al-Quran juga as-sohu, lebih sahih, tidak mungkin yang sahih itu bertentangan, maka didudukanlah oleh para ulama dengan menggunakan cara thariqatul jam'i atau mengkompromi antara dua dalil yang tampak bertentangan. Yang satu menyebutkan hanya 4, yang satu menyebutkan ada tambahan 1, kan ini bertentangan. Opat teh kan lain 5 gitu, sarua jeung 5 lain hiji gitu. Ketika Allah sebutkan 4, tidak mungkin 4-nya itu artinya 5, karena 4 adalah angka 4, opat teh artinya opat. Nalika Nabi nambahan hiji berarti tos sanes opat, bisa jadi 5 gitu. Itunya kartosnya. Nah, karena demikian, maka para ulama memandang ini perlu dikompromi. Oleh karena itu, para ulama menghukumi
dalil Nabi ini sebagai karoha gitu. Yang mana nanti hukum perbuatannya adalah makruh. Jadi memakan binatang buas yang bertaring itu hukumnya bukan haram tetapi makruh. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang haram sudah dibatasi hanya 4. Sedangkan tambahan-tambahan yang lain ketika oleh Nabi disebutkan dilarang untuk dimakan, maka itu hukumnya makruh, bukan lagi haram gitu. Itulah cara diantara para ulama membagi atau mendudukan gitu, mengkompromi dua dalil yang tampak bertentangan padahal dua-duanya sahih gitu. Sekali lagi keduanya sahih. Kalau yang satu tidak sahih atau yang satu dhaif, kemudian yang satu sahih, kan itu tidak bertentangan gitu. Itu tidak bertentangan. Nah, jika tarawih gitu ya. Tarawih ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Ari 11 teh lain 2 tilu, sami jiga nu tadi. Yang tadi kan 4 kata Allah 4, kata Nabi 5, ai opat teh lain 5, 5 teh lain opat gitu. Tarawih oge kan sami, aya nu 11, aya nu 2 tilu, ari 11 teh lain 2 tilu, 2 tilu teh lain 11. Berarti beda itu. Ketika perbedaan ini dihasilkan dari dalil yang satu sahih dan yang satu juga sahih, maka perbedaan tersebut bisa termasuk ke dalam perbedaan ikhtilaf tanawu atau perbedaan macam gitu. Ya, jika wudu kan ada yang 1 kali, ada yang 2 kali 2 kali, dan juga ada yang 3 kali 3 kali. Ari hiji teh kan lain 2 oge lain tilu, hiji oge lain tilu oge lain 2 gitu. Kan juga gitu. Tetapi yang mana kan gitu yang dipilih. Karena dalil ketiga ini sahih, nu dalil nu kahiji Nabi berwudu marrotan 1 kali riwayat sahih Bukhari, mangga tiasa dicek. Riwayat sahih Bukhari. Yang kedua marrotain itu juga riwayat sahih Al-Bukhari. Yang ketiga yang dipraktekkan oleh Utsman itu juga sama. Di riwayat sahih Al-Bukhari ketiga macam cara wudu ini ada gitu. Dan ketiganya derajatnya sahih. Ya kan aya di sahih Al-Bukhari. Ketika ketiga dalil ini riwayatnya sahih, riwayatnya bisa dijadikan hujah, maka perbedaan ini termasuk perbedaan macam. Jadi kita boleh memilih bade wuduna nu sakali, wudunya yang 2 kali 2 kali, bau wudunya 3 kali 3 kali, maka itu diperbolehkan gitu. Yang 1 kali sudah melaksanakan yang wajib, yang 2 kali menambah amal, lebih banyak amal, berarti lebih banyak pahala yang diraih gitu, lebih afdol. Yang ketiga kali apalagi gitu. Ketika tidak ada ketika dalilnya sudah berkenaan dengan 1, 2, dan 3, maka yang lain selain dari itu nu kaopatna nu kalimana itu termasuk ke dalam hal bid'ah, beres we eta mah kan jika gitu gitu. Ketika dalilnya sama-sama sahih, nu kahiji, nu kadua, nu katilu. Tetapi kan sekarang kalau urusan tarawih mah nu 11 jeung nu 2 tilu itu tidak bertentangan. Kenapa? Karena yang satu sahih, yang satu tidak kan gitu. Silahkan cek sudah banyak gitu ya. Sudah berulang kali lah, hampir tiap Ramadan gitu. Guru kita yaitu Al-Ustaz Amin menerangkan tentang tarawih yang 23 dan juga pokok dalilnya gitu kan. Kemudian berbagai masalah tentang dalil yang ada di sana gitu. Itu kan disebutkan demikian gitu. Nah, itu menjadi dalil bagi kita bahwasannya jika ada 2 hal yang bertentangan, disebut bertentangan itu ketika yang satu sahih dan yang lain pun sama sahih. Tetapi tidak disebut bertentangan ketika yang satu sahih, yang satu dhaif gitu. Yang satu lemah, tidak dapat dijadikan hujjah. Seperti itu. Maka untuk mendudukan yang satu makanan oleh Allah disebutkan 4 di dalam Al-Quran itu sahih, sudah pasti mungkin Al-Quran salah gitu. Kemudian Nabi bersabda bahwasanya makanan ini gitu, bahwasanya memakan binatang buas pun, binatang buas yang bertaring itu fa'akluhu haramun, memakannya itu haram. Nah, maka ini juga kan sahih. Itu riwayat sahih Muslim gitu kan, riwayat Imam Muslim. Ketika ada 2 dalil sahih yang tampak bertentangan, maka itu mesti dikompromikan gitu. Salah satu cara yang utama itu mesti dikompromikan, dan para ulama menyebut bahwasannya
memakan binatang buas gitu, hukumnya itu tidak sampai kepada haram, tetapi hanya sampai kepada makruh, karena yang haram sudah Allah batasi cuman 4 gitu. Yang haram sudah Allah batasi cuman 4 jenis: babi, bangkai, darah, dan juga sembelihan bukan karena Allah. Nah, khotiman rahimakumullah. Nah, itulah 2 pokok bahasan yang perlu kita cermati di dalam pembahasan tentang makanan. Dan itu pula ya, kalau istilah kami mungkin itu ya kajian pokoknya tentang makanan itu, ahkam syar'iyahnya. Jadi hukum syar'i tentang makanan itu kami kedepankan saja, dikarenakan dalil ini gitu, syarat akan yang namanya kaidah fikih. Dari mulai kaidah madorotnya gitu, kemudian dimulai dari yang keduanya kaidah rukhsah, kaidah takhfif gitu, kemudian nanti kaidah tentang haram, kaidah tentang tahrim, yang tidak mungkin kami sebutkan sekarang karena keterbatasan waktu, namun hukum syar'inya bisa kita ambil gitu, karena itu yang paling ringan lah, yang paling ringkas. Yang pertama, makanan yang diharamkan itu cuma 4 gitu. Allah cuma menyebutkan 4 makanan yang diharamkan, babi, kemudian bangkai, darah, dan juga yang disembelih bukan karena Allah. Kemudian yang kedua, selain dari makanan itu, maka itu pokok asalnya itu boleh, mubah gitu. Berdasarkan kaidah fikih al-aslu fil asyalil ibaha illa madalla dalilu ala tahrimihi. Pokok asal segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Juga berdasarkan dalil bahwasanya yang halal itu sudah Allah halalkan di dalam kitabnya, yang haram itu sudah Allah haramkan dalam kitabnya, dan selain dari yang halal, ketika Allah tidak sebutkan ini halal dan Allah tidak sebutkan ini haram, maka itu termasuk hal yang mubah. Kemudian yang selanjutnya kita juga temukan dalil lain bahwasanya Nabi mengharamkan makanan seperti memakan binatang buas. Maka itu dapat kita simpulkan bahwa memakan binatang buas yang bertaring itu bukan haram, atau binatang apapun yang nanti Nabi haramkan itu bukan termasuk yang haram, karena yang haram cuma 4, tidak bisa ditambah atau tidak boleh ditambah, itu mati Allah ngan sakitu gitu. Sedangkan yang lain itu hukumnya menjadi makruh, yang asalnya mubah tetapi karena ada larangan dari Nabi hukumnya menjadi makruh. Nah, khotiman rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pertama kali ini berkenaan dengan hukum syar'i tentang makanan. Mana makanan yang boleh, mana juga makanan yang tidak boleh. Ringkas gitu. Tetapi yang paling panjang itu sekali lagi kaidah dalam ayat ini yang begitu syarat, yang begitu banyak dan tidak mungkin disampaikan di pertemuan sekarang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.